Selamat pagi, saudara-saudara sekalian yang saya hormati. Kita akan mulai dengan kelas ini, yaitu kelas Manajemen Pemasaran Internasional, kelas AX 11.30 sampai dengan 13.10. Jadi jangan salah masuk kelas. Saya ada beberapa pengumuman yang akan saya sampaikan kepada saudara-saudara sekalian supaya jelas. Saya harap saudara dengarkan baik-baik dan dicatat bila mana perlu. Oke. Jadi yang berikutnya, kuliah saya ini direkam. Jadi ada rekamannya. Rekaman kuliah pertama itu sudah bisa saudara akses di YouTube. YouTube-nya Wiryawan Education. Wiryawan itu nama saya, Wiryawan Education. Sehingga karena salah satu sebab saudara lupa mencatat, tertinggal dan sebagainya, saudara bisa mengakses di Wiryawan Education, WIRYAWAN Education biasa, pendidikan, education. Nah di situ saudara akan lihat ada global marketing job nanti. Jadi itu yang kuliah pertama itu sudah ada. Jadi kalau saudara perlu mengulang, saudara lakukan sendiri. Di sini saudara catat baik-baik apa yang perlu diulangin. Ini ada. Ini adalah hal yang ingin saya sampaikan. Jadi buku wajib semua sudah punya. Clara sudah punya buku wajib. Clara Alfrida sudah? Sudah ya. Artinya dari e-book kalau bisa, kalau bisa dapat yang hard copy bisa dibeli, lebih bagus lagi. Sebab kenapa begitu? Seperti saya katakan, semua studi kasus atau hampir semua diambil dari artinya textbook ini. Kecuali yang misalnya Regional Comprehensive Economic Partnership itu tidak ada. Jadi sebaiknya memiliki e-book. 80% soal-soal ujian saya ambil dari buku wajib ini, textbook ini, Johansen. Kedua, 20% sisanya dari apa yang saya jelaskan di kelas. Jadi saudara bisa kalau perlu nanti saudara ulangi lagi itu di YouTube Wiryawan Education. Kalau yang pada kurang. Terus ada hal yang ingin saya tanya kepada saudara-saudara sekalian. Apa yang saya ajarkan, misalnya hari ini J.K. Johansen chapter 2 dan chapter 3. Kita masuk ke konten. Nah, kalau saudara-saudara pakai laptop, nanti kelihatan ada PowerPoint slide saya ini, dengan ada template untar dan sebagainya. Ada semuanya melihat ini yang pakai laptop. Kalau HP saya nggak tahu, mungkin terlalu kecil. Clara bisa lihat? Ada, bagus, terima kasih. Nah dari sini saudara ikutin. Kita masuk ke theoretical foundation. Apa itu landasan teorinya? Yaitu landasan teori tentang artinya manajemen pemasaran internasional. Kenapa itu terjadi? Kalau saudara bikin skripsi, biasanya landasan teori itu adanya di bab 2, theoretical foundation, biasanya, umumnya. Nah, ini akan kita bahas, apa saja teori-teori mengenai manajemen pemasaran internasional. Nah, ini outline-nya, garis besarnya, akan kita bahas hari ini. Pertama-tama, strategic role of competitive advantage. Apa artinya itu? Yaitu competitive advantages, memiliki role yang sangat strategis dalam pemasaran internasional. Sebenarnya strategic role dari competitive advantage ini bukan cuma buat pemasaran internasional, juga pemasaran domestik. Itu memerlukan competitive advantage karena dia berperan amat sangat strategis supaya peran dari pemasaran itu bisa berlangsung dengan baik dan dengan sukses. Jadi tekanannya ada pada competitive advantage. Apa itu competitive advantage?
Ya, advantageous adalah keunggulan, kelebihan. Competitive adalah persaingan, competition. Jadi keunggulan yang diperoleh, yang diperdapat dari persaingan. Ya, persaingan itu kita tahu, saudara bersaing dengan teman-teman sekelas saudara supaya mendapat angka bagus, nilai A. Kenapa begitu? Ya, supaya nanti kalau saudara lulus, saudara bisa terpilih sebagai mahasiswa terbaik dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Kalau saudara lulus terbaik, katakanlah IPK Anda 3,9. Ya, saudara lulus dengan pujian, dengan cum laude. Nanti saudara mendapat ya semacam selempang ya, yang ditaruh di dada lebar itu ya, dengan tulisan lulusan terbaik FEB. Nah, nanti saudara dipanggil maju ke depan ketika saat wisuda. Saudara dipanggil ke depan, orang tua juga mendampingi. Ya, nanti dari fakultas kedokteran begitu juga, fakultas teknik begitu juga. Semua fakultas-fakultas di Tarumanegara, lulusan terbaiknya dikasih selempang, dikasih kembang, orang tuanya maju ke depan. Nah, nanti saudara akan diberikan penghargaan oleh rektorat. Jadi saudara bersaing sebenarnya. Hanya mereka yang menang dalam persaingan ini, dalam kompetisi ini, yang nanti berhak maju ke depan. Ya, itulah disebut competitive advantages. Saudara menang menjadi lulusan terbaik setelah bersaing competition dengan sesama saudara. Nah, dalam bisnis juga begitu. Coca-Cola ya itu milik competitive advantage. Keunggulan bersaing dalam bentuk apa? Brand. Ya, mereknya itu. Dia sudah 120 tahun, dia unggul terus-menerus. Ada competition misalnya Pepsi Cola, RC Cola di Amerika, Royal Crown Cola. Ya, ternyata Coca-Cola berhasil menang dalam kompetisi tadi. Pepsi Cola jauh ketinggalan, apalagi Royal Crown Cola. Ya, jadi inilah competition yang menyebabkan suatu perusahaan memiliki competitive advantages. Ya, begitu juga perusahaan lain, Mercedes-Benz, ya, Lexus, itu menang karena dia sudah berhasil compete dengan merek-merek lain. BMW, Untar, ya, Untar selama ini sudah menang, berhasil ya, memenangkan persaingan dengan misalnya Trisakti, Binus, Atmajaya dan sebagainya. Inilah suatu persaingan, ya, satu keunggulan yang diperdapat karena competition. Di lain pihak ada keunggulan juga, namun keunggulan ini tidak diperoleh karena kompetisi, melainkan karena kelahiran. Kenapa karena kelahiran? Ketika dia lahir dia sudah membawa keunggulan. Contoh, saudara barangkali tahu Prince Charles, ya, Pangeran Charles. Nah, dia sekarang menjadi ya, Prince of Wales. Kenapa? Suatu saat dia akan menjadi Raja Inggris, ya, tanpa perlu bersaing dengan siapapun. Ketika misalnya Ratu Inggris Prince Elizabeth mengundurkan diri atau meninggal, hampir pasti 99,9% yang menggantikannya pasti Prince Charles ini, bukan Charles. Kalau Charles itu orang Jakarta tuh Charles namanya. Kalau orang Inggris bukan namanya Charles, ya Prince Charles panggilannya, Prince Charles, Pangeran Charles. Nah, dia orang Inggris, jadi jangan dipanggil Prince Charles. Nanti dia marah, tidak ada Prince Charles. Yang ada si Charles yang dulu kuliah di Untar, ada itu orang lokal. Ya, kenapa begitu? Prince Charles itu lahir dari rahim seorang ya, Ratu Inggris. Jadi kalau saya dibandingkan dengan Prince Charles, saya sudah kalah. Secara komparatif, secara dibandingkan saja, dia jauh menang. Walaupun misalnya, ini nggak betul, walaupun misalnya dia buta huruf tidak sekolah, dia suatu saat pasti menjadi Raja Inggris juga. Ya, jadi saya walaupun sekolah gila-gilaan mati-matian sampai guru besar segala, dalam hidup saya tidak mungkin saya bisa mengalahkan Pangeran Charles. Charles tadi itu. Kenapa Pangeran Charles susah? Ya, saya lawan karena dia sudah terlahir
sebagai seorang pangeran. Dia lahir Prince Charles dari rahim Ratu Elizabeth, dan saya bukan. Itu disebut competitive advantage yang lahir karena komparatif. Ya, ini yang saya ingin sampaikan. Jadi yang paling penting menurut teori dari Michael Porter, ialah competitive advantage itu. Kalau keunggulan komparatif itu banyak. Ya, Indonesia di compare saja jauh lebih hebat daripada Singapura. Ya, karena Singapura ibaratnya dulu air minum saja tidak punya. Ya, oleh karena itu dia dapat dari Malaysia. Sekarang dia sudah punya. Singapura sudah kaya raya, dia bisa bikin penjulingan air laut menjadi air tawar bisa diminum. Dia bikin 2 di bagian utara Singapura dan 2 di bagian selatan Singapura. Dengan 2 itu sudah 4. Cukup untuk menyuling air laut menjadi air minum. Dia tidak perlu lagi bergantung kepada Singapura. Dulu Singapura tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam. Ya, Indonesia, Ki Dalang mengatakan ijo royo-royo. Ya, sangat hijau. Kata Kus Plus, minumnya di kolam susu. Bayangkan tuh, kita orang Indonesia punya kolam susu. Ya, tongkat dan kayu menjadi tanaman. Bayangkan begitu suburnya tanah Indonesia. Ya, gemah ripah loh jinawi katanya. Totro tentrem kerto raharjo. Kalau wayangan itu selalu diceritakan begitu Indonesia ini. Toto tentrem kerto raharjo, gemah ripah loh jinawi. Ya, artinya sangat hijau, ya, sangat subur, menjadi gemah ripah katanya. Tapi apakah betul? Ternyata tidak. Kenapa tidak? Orang Singapura yang tidak punya sumber daya alam satupun, ya, itu pendapatan per kapita orang Singapura itu tiap tahun 65.000 US dollar. Bayangkan. Indonesia yang gemah ripah loh jinawi, ya, minumnya di kolam susu, terus juga tongkat dan kayu jadi tanaman, pendapatan per kapitanya 4.000-an lebih. Ya, 4.000-an lebih dibandingkan Singapura 65.000. Bahkan akhir-akhir ini karena pandemi, Indonesia turun sedikit dari 33.900 lagi. Bayangkan. Ya, Singapura tidak punya apa-apa, tidak punya sumber daya alam. Ya, kalau di-compare pasti Singapura itu miskinnya bukan main, tapi mampu memiliki per kapita income pendapatan per orang Singapura 65.000 US dollar. Dibandingkan Indonesia begitu royo-royo apapun ada. Tambang emas punya, ya, artinya tembaga punya, kemudian juga punya batu bara, punya minyak bumi. Tapi kok penduduknya tidak, ya, seperti orang Singapura. Ya, tidak artinya kaya raya lah seperti Singapura. Jadi menurut teori comparative advantage ini, ya, sudah ketinggalan zaman. Tidak perlu kita memiliki comparative study kalau kita tidak bisa, ya, mengolahnya menjadi keunggulan kompetitif. Kita lihat Singapura itu sudah begitu maju tanpa punya keunggulan apapun. Dan bukan cuma Singapura. Ya, kita lihat Switzerland misalnya. Switzerland ini baru Valentine, ya, di mana penjualan coklat itu naik drastis di mana-mana di dunia, karena orang yang merayakan hari raya Valentine itu perlu 2 hal, bunga mawar, kedua coklat. Bayangkan, ya, Switzerland itu negara 4 musim, negara dingin. Sebagai negara dingin tidak mungkin pohon coklat itu tumbuh. Jadi Swiss tidak memiliki 1 batang pun pohon coklat. Tetapi Switzerland berhasil menciptakan industri coklat yang bukan main terkenal di seluruh dunia, yang namanya Lindt, L-I-N-D-T. Ya, Lindt, L-I-N-D-T. Itu luar biasa lakunya itu. Mahal lagi. Dari sebuah negara yang tidak punya pohon coklat,
bisa menghasilkan industri coklat yang paling dikenal seluruh dunia dan paling enak, paling mahal. LINDT. Indonesia punya pohon coklat. Indonesia penghasil coklat sekarang ini terbesar nomor 1. Setelah itu baru Ivory Coast, ya, Pantai Gading. Setelah itu baru Ghana nomor 3. Ya, tetapi baik dari Indonesia maupun Ivory Coast, ya, maupun dari Ghana, tidak ada industri coklat yang setenar, ya, seistimewa LINDT itu. Konsumsi rendah sekali. Ya, konsumsi coklat di dunia bisa 12-13 kilo per orang. Ya, Jepang, Amerika. Di Indonesia coba 70 gram, bayangkan saja. Tidak semua orang Indonesia berkesempatan makan coklat. Ya, jadi ingin saya sampaikan ya di sini, ya, comparative advantage kita punya apapun, tapi tidak bisa kita kapitalisasi, tidak bisa kita transform, ya, kita ubah menjadi keunggulan kompetitif. Di dunia yang bicara adalah competitive advantage, kalau tidak bisa. Ya, kalau komparatif saja, dibandingkan saja, di dunia ini banyak. Ya. Nah, kita lihat, komparatif itu yang paling terkenal adalah Arab Saudi. Arab Saudi di compare saja, itu punya industri minyak yang luar biasa besarnya. Sudah berpuluh-puluh tahun, ya, sudah mungkin 70 tahun, itu tiap hari dipompa dari bumi Arab Saudi, ya, kira-kira 10 juta barel. Satu barel kira-kira 33,5 liter, ya, minyak bumi. Sudah puluhan tahun, ya, 10 juta barel tiap hari. Sumber daya minyak Singapura itu, Saudi Arabia belum kering-kering. Jadi memang itu comparative advantage buat Arab Saudi. Nah, tetapi keunggulan komparatif itu pertama dia berbahaya. Kenapa dia berbahaya? Cepat habis. Ya, kalau disedot, Indonesia sekarang ini udah susah. Ya, kira-kira 40 tahun lalu Indonesia masih bisa menghasilkan kira-kira satu hari 1 juta barel. Sekarang tidak bisa lagi. Ya, sekarang disedot sudah kurang. Indonesia mentargetkan 800.000 barel saja sudah susah. Paling keluar satu hari coba 700.000 barel. Tidak sampai 1 juta. Ya, sedangkan Arab Saudi itu bisa 10 juta dan masih kering. Jadi problemnya seperti itu. Keunggulan komparatif itu terutama ekstraktif industri bisa berkurang. Batu bara kalau digali-gali terus habis. Ya, Ombilin itu sudah kekurangan batu bara. Kenapa? Dari zaman Belanda ditambang terus itu batu bara itu. Timah, kita kenal dulu Pulau Singkep. Di Pulau Singkep itu ada tambang timah. Sekarang sudah tidak ada, sudah habis. Pulau Singkep itu cuma bolong-bolong aja. Jadi kalau hujan lebat berbahaya. Karena pulau yang digali-gali terus timahnya, tidak diapa-apakan, tidak ditimbun, jadi lubang-lubang besar kayak kawah-kawah. Nah, nanti kalau hujan besar, ya kawah-kawah itu menjadi kolam air. Ini berbahaya. Nanti Bangka Belitung pun demikian. Jadi namanya ekstraktif industri itu suatu saat akan habis. Dan ketiga, harganya berkurang. Karena persaingan terlalu banyak dan added value-nya tidak ada. Ya, kita main, ya, ambil saja terus kita ekspor. Tidak bisa. Ya, jadi ini competitive advantage dan comparative advantage. Jadi competitive advantage itu menjadi penting, memiliki strategi. Kalau saudara adalah seorang pemasar, saudara mesti melihat keunggulan kompetitif saudara apa. Ya, competitive advantage itu bisa datang dari macam-macam. Pada Coca-Cola misalnya dari brandnya sangat terkenal. Ya, kalau dari misalnya ada 10 orang yang aus ada di kelas saudara, kepengen minum, lebih kurang 8 orang kepengen membeli Coca-Cola with ice supaya hausnya hilang. Ya, thirst quenching namanya, menghilangkan rasa haus. Inilah keunggulan kompetitif. Jadi setiap perusahaan, setiap manufakturer, setiap marketer, pemasar itu mesti mencoba menciptakan competitive advantage tadi. Next kita lihat country versus first competitive advantage.
Nah, kalau comparative advantage, datangnya umumnya dari country, dari negara. Seperti Arab Saudi itu memiliki comparative advantage, yaitu sumber daya alam berupa minyak. Jadi dari negerinya itu, ya, datangnya merupakan karunia dari Tuhan, endowment dari Tuhan. Tidak gampang diambil oleh orang lain. Tidak bisa misalnya kita sedot minyak di Saudi Arabia tanpa izin Arab, tidak mungkin. Nah, Indonesia itu Bapak boleh keunggulan komparatif, ya, tetapi harus bisa dituangkan, ya, misalnya dikapitalisasikan, ditransformasikan menjadi keunggulan kompetitif. Artinya sekarang ini punya industri katakanlah emas, ya, di Freeport, jangan diekspor dalam bentuk pasir emas, dibikin smelter, ya, artinya apa? Pasir emas itu, ya, diolah menjadi semacam emas batangan, ya, iron ore, gold ore itu, emas batangan. Nah, itu diekspor, nilai tambahnya lebih hebat lagi. Ya, kita punya industri misalnya coklat, jangan kita ekspor dalam bentuk coklat paste, pasta begitu, sebagai raw material, jangan. Kita olah dulu, tambahkan added value sebagai industri, naikkan added value-nya, nilai tambahnya, terus kita jadikan misalnya ekspor coklat batangan seperti Lin, punya merek, punya brand. Jangan dalam bentuk, ya, seperti tadi, komoditi. Ya, kita punya misalnya CPO, minyak untuk keperluan, ya, crude palm oil, kita olah menjadi bahan baku buat mesin diesel. Nah, nilai tambahnya lebih besar, harga jualnya lebih besar. Nah, ini harus diusahakan seperti itu. Ya, jadi nilai tambahnya dinaikkan. Itulah yang menjadi country specific advantage. Ya, nah, di lain pihak ada firm specific advantage. Seperti pada Coca-Cola lagi tadi itu. Itu keunggulan spesifiknya dari Coca-Cola dasarnya dari perusahaan, yaitu dari firm. Mereka mampu memanage, ya, melakukan brand management, sehingga brand Coca-Cola itu luar biasa nilainya. Ya, pada tahun 2006 saya kira pernah dilakukan brand valuation. Berapa nilai dari Coca-Cola tadi? Saat itu dinilai 67 miliar dolar. Ya, 67 miliar dolar. 67 billion dollar. Itu nilai value dari Coca-Cola saja, merek, belum termasuk aset-aset lain. Yang di bawahnya 50 miliar dolar, ya, adalah dari Microsoft. Jadi bayangkan, tinggi sekali nilai value. Kenapa begitu? Karena memang Coca-Cola maupun Microsoft berhasil melakukan brand management. Apa artinya? Mereka iklankan, mereka promosikan. Jadi brand-brand itu lama-lama artinya dikenal umum, sehingga mereka bisa menjual. Ya, itu adalah value specific advantage. Bisa berupa brand, bisa berupa teknologi. Katakanlah pada pesawat Airbus 380 itu teknologi. Bisa juga berupa distribusi. Ya, misalnya pada kopi kapal api, sistem distribusinya bagus sekali. Itu termasuk value specific advantage. Keunggulan spesifik, artinya keunggulan kompetitif yang dibikin oleh firm tadi, dibuat. Kalau country tidak ada yang buat, yang buat itu Tuhan. Makanya disebut God's endowment. Nah, sumber-sumber dari country specific advantage adalah dari country itu. Sedangkan sumber-sumber dari firm specific advantage adalah dari perusahaan itu sendiri, firm tadi ini. Ya, nah, ini country fundamental aims. Saudara ikuti di slides. Ya, tujuan utama dari business strategy is to create and sustain competitive advantage. Jadi pertama-tama harus di-create dulu, diciptakan. Setelah diciptakan, yang kedua baru harus di-maintain. Kalau sekedar diciptakan terus besoknya hilang, percuma. Kita dulu kenal namanya Christian, apa tuh? Jojo, ya.
juara bulu tangkis waktu Asian Games. Nah, Jojo itu hanya menang sekali, jadi juara Asian Games, dapat medali emas. Setelah itu sampai sekarang Jojo kalau terjun ke lapangan pertandingan bulu tangkis kalah melulu. Jadi dia bisa sekaligus create keunggulan dia, tapi tidak bisa mensustain, ya, tidak bisa menjaga. Pada competitive advantage harus bisa kita create, harus bisa kita pertahankan berpuluh-puluh tahun kalau perlu. Ya, seperti Boeing 747 itu bersaing ketat dengan ketika itu ada Douglas DC-10 pesawat udara bermesin 3, kemudian Lockheed 1011 pesawat udara juga bermesin 3 juga, wide body. Nah, ditambah dengan Boeing 747 mereka bersaing di pasar, ya, internasional untuk airline. Akhirnya, ya, yang menang adalah Boeing 747. Lockheed 1011 kalah, terus mereka hanya menciptakan pesawat tempur militer, tidak lagi membuat pesawat-pesawat sipil. Nah, sedangkan Douglas DC-10 itu juga kalah, bahkan diakuisisi oleh Boeing. Jadi McDonnell Douglas itu dibeli oleh Boeing sekarang, hilang. Nah, Boeing 747 itu benar-benar menjadi raja angkasa dari tahun 69 di launching sampai tahun 2007. Ya, artinya bayangkan berapa 40-an tahun lebih itu merajai. Mereka sendirian. Ya, itu adalah sustainable yang bisa bertahan lama. Jadi seolah monopoli, tapi monopoli bukan karena peraturan, karena mereka menang. Ya, kenapa sampai tahun 2007? 2007 itu mulai Airbus itu diserahkan kepada Singapore Airlines. Jadi dominasi 747 itu hilang. Sampai saat ini tidak ada perusahaan penerbangan yang membeli Boeing 747. Ya, jadi sustainability-nya itu bertahan sampai kurang lebih 4 dekade. Nah, itu penting itu. Ya, jadi kita lihat, kita harus berpikir kemungkinan very specific advantage. Karena kalau company strong is not very specific, ya, biasanya less sustainable. Jadi kita harus hati-hati. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, ini sinonimnya nih. Ya, country specific advantage biasanya comparative advantage sama, karena comparative advantage datangnya dari country biasanya. Ya. Terus kalau very specific advantage biasanya ownership specific advantage, karena dimiliki, siapa yang memiliki firm itu. Coca-Cola itu brandnya itu ownership specific advantage. Ya, artinya perusahaan Coca-Cola memiliki own specific advantage tadi itu. Ya, jadi itu yang kita harus lihat. Saya akan teruskan. Nah, ini comparative absolute advantage sudah saya jelaskan tadi. Ya, yang kita perlukan bukan country specific, bukan count komparatif, tapi kita perlukan adalah very specific, yaitu kompetitif. Jadi yang diperlukan. Ini yang kedua. Ya, nah kita lihat country specific ini sudah berubah. Nah, bisa jadi disaingi oleh yang lain. Ini data-data yang tidak perlu. Nah, menurut Porter, jadi ya, kita mesti melihat bagaimana kita bisa membangun national advantages, keunggulan secara nasional. Industri apa? Gitu. Bagaimana suatu negara bisa bersaing dengan negara lain? Ya, menurut Michael Porter. Jadi ada yang namanya Porter's National Advantage, ya, advantages, keunggulan bersaing secara nasional. Ya, dari teori Porter ada 4 faktor menurut Porter. Ini penting, biasanya saya tanya di ujian. Ya, biasanya yang menentukan apakah suatu country itu memiliki advantage apa tidak, ada 4 hal. Pertama-tama faktor condition, kondisi faktor, yaitu ya, factors of production, ya, faktor-faktor produksi. Seperti apa? Skilled labor, tenaga kerja terampil yang skilled, ya, atau infrastruktur yang baik yang diperlukan untuk compete. Kalau suatu negara tidak memiliki skilled labor, kalau
negara labornya itu hanya ya memiliki keterampilan yang rendah, negara itu susah bersaing, tidak bisa compete di dunia internasional. Jadi suatu catatan buat kita, karena buruh Indonesia ini terus terang ya, tanpa melecehkan, tanpa merendahkan, ya, kualitasnya coba sampai SMP plus. Apa itu SMP plus? Mereka lulus SMP, masuk SMA, setahun 2 tahun mereka berhenti, DO. Terus mereka masuk ke pasar tenaga kerja. Apakah jadi di sektor informal, jadi tukang parkir, ya, atau di sektor formal masuk menjadi katakanlah ya tenaga kerja outsourcing, ya, misalnya menjadi satpam outsourcing, atau mereka juga misalnya diterima tetapi di perusahaan outsourcing yang lain, seperti apa misalnya tenaga ke cleaning service dan sebagainya. Dan gaji mungkin UMR atau di bawah UMR, ya ini kita lihat. Karena apa? Kita tidak memiliki skill labor. Karena kita tidak memiliki labor yang terlatih baik, kita akan susah. Bandingkan dengan apa? Singapura. Nah, Singapura punya labor yang skilled. Hong Kong, ya, bahkan Thailand sekarang sudah skilled labor. Nah, terus yang lain apa? Infrastruktur. Infrastruktur kita seperti jalan, jembatan, pelabuhan laut, pelabuhan udara. Makanya Presiden Jokowi itu mati-matian membangun infrastruktur. Jalan tol dikembangkan terus-menerus. Ya, jalan kereta api dibangun. Ya, Jakarta Surabaya sampai sekarang belum beres itu. Jalur cepat. Ya, Bandung Surabaya juga jalur cepat. Terus MRT dibangun juga. Kemudian juga apa tuh yang di atas jalan layang, LTR, ya, dibangun juga. Karena infrastrukturnya memudahkan. Misalnya dari Bakahuni di Lampung sampai ke Medan sampai terus ke Aceh. Sekarang dari Bakahuni ke Palembang saya sudah tinggal 2,5 jam. Cepat sekali. Nanti akan terus ke Dumai, ke Pekanbaru dan sebagainya sampai ke Medan. Ya, kita lihat juga di Sulawesi dikembangkan seperti itu. Ya, infrastruktur itu penting. Juga pembangkit listrik, ya, supaya listrik itu jangan biar pet dikembangkan terus. Pelabuhan, ya, baru saja diresmikan pelabuhan Patimban, ya, dekat Sumedang, Kabupaten Sumedang, dekat Cirebon. Belum juga ada Kertajati bandar udara. Belum lagi kita lihat di Medan ada Kuala Namu, ya, bahkan di dekat Samosir, ya, di Parapat dekat Danau Toba dibangun juga pelabuhan udara. Ya, banyak sekali pelabuhan udara. Itu infrastruktur. Jadi Pak Jokowi berjasa mengembangkan infrastruktur. Ya, ini satu hal yang harus memang menurut reporter harus begitu. Kalau mau kompetitif harus punya infrastruktur yang baik. Itu yang pertama. Kedua, demand, ya, kondisi dari permintaan. Jadi suatu industri harus punya demand. Apa itu demand? Yaitu permintaan lokal demand terhadap produk tadi. Kalau tidak, siapa yang beli? Sekarang kita baru selesai Xinjia. Ya, ketika Xinjia mungkin banyak yang pesan dan beli kue Cina, kue keranjang itu. Ya, karena sudah usai, ya, tidak ada yang beli lagi. Jadi nggak ada yang produksi. Kalau dia produksi juga mungkin kurang laku. Atau kue bulan Tiongchipia dulu. Biasanya bulan 8, bulan 9. Ketika itu beberapa kelompok masyarakat keturunan Tionghoa menggunakan kue Tiongchipia atau kue bulan itu untuk upacara ritual sembahyang. Jadi mereka beli hanya pada saat mereka berbuka saja. Karena sembahyangnya sudah tidak perlu, mereka tidak beli lagi. Ya, jadi kalaupun ada yang bikin kue bulan Tiongchipia nanti nggak laku. Jadi home demand itu harus tumbuh dulu. Jadi produksi tadi harus dibeli oleh pasar lokal. Baru ada yang beli, laku, dia bisa berkembang. Kalau tidak ada pembeli nanti habis dia. Nanti dia makan tiap hari, rusak industri itu. Yang kedua.
Yang ketiga related and supporting industry. Apa itu related? Yang terkait. Ya, apa itu industri terkait? Pertama-tama industri terkait itu ialah industri yang punya keterkaitan erat dengan industri yang dibangun. Seperti Indonesia ingin membuat industri tekstil, industri terkaitnya apa? Tekstil datangnya dari benang. Benang dipilin-pilin menjadi tekstil. Nah, terus yang kedua, benang dari mana datangnya? Benang datangnya dari kapas. Ya. Nah, kapas dipilin-pilin menjadi benang. Nah, kita lihat di Indonesia, ada nggak ya perkebunan kapas? Tidak ada. Yang ada kapuk dulu, kapuk iya. Ya, tapi kapas tidak ada. Dulu ada yang namanya PT Kapuk. Ketika kapuk menjadi ya artinya yang nomor satu untuk bikin kasur, bikin bantal dan sebagainya. Sekarang orang tidak memerlukan kapuk untuk itu. Ya, untuk kasur dibikin spring bed. Jadi kapuk hilang, tidak ada lagi PT Kapuk. Dulu Indonesia punya PT Kapuk Jaya tahun 60, 50, 60, 70. Ya. Nah, tapi kalau kapas susah. Kenapa susah? Ketika kapas sedang berkembang, nanti keluar bunga kapas itu. Indonesia ini negara tropikal. Ya. Kalau dia kena hujan, hujannya gila-gilaan. Dalam bahasa Inggris namanya bukan rain. Bahasa Inggris namanya adalah monsoon. Apa itu monsoon? Ya seperti sekarang kita alamin. Hujan bisa 2-3 hari berturut-turut terus-menerus. Dari pagi sampai pagi lagi. Kalaupun berhenti sekejap nanti mulai lagi. Dan hujannya lebat. Hingga di mana-mana timbul banjir. Kita tahu Jawa Tengah banjir, Jawa Timur banjir. Beberapa daerah longsor dan sebagainya. Ya, ini yang terjadi. Sebab apa? Hujannya terlalu lebat. Nah, kalau bunga kapas sudah mulai tumbuh di perkebunan kapas, tahu-tahu kena hujan, nah apa agak rusak tuh? Coba pulang nanti saudara lihat atau saudara nanti selesai kuliah, ambil kapas, celup di air, nanti apa jadinya kapas itu? Akan kuncup, rusak, gak bisa dipakai. Jadi perkebunan kapas tidak pernah ada di Indonesia. Nah, kalau nggak ada kapas, mau bikin benang, mau bikin tekstil dari mana? Ya terpaksa beli dari luar. Dulu belinya dari Amerika Serikat. Karena Amerika Serikat bagian bawah-bawah itu Georgia segala, ya itu adalah dulu Amerika Selatan itu ketika perang saudara. Nah, karena mereka memerlukan perkebunan, memerlukan tenaga upah buruh mudah yaitu slave itu, budak belian. Utara tidak perlu karena di utara tidak ada perkebunan, terlalu dingin. Jadi akibatnya mereka perang saudara, civil war. Jadi bagian selatan masih mempertahankan perkebunan kapas sampai sekarang. Ya, jadi dulu orang buru-buru pabrik-pabrik tekstil di Indonesia pergi beli kapas di luar, di Amerika, belanja borongan. Sekarang masih lumayan, karena Asia Tengah itu Kyrgyzstan, Azerbaijan, ya itu sudah mulai menanam kapas. Xinjiang juga sudah mulai menanam kapas. Jadi bisa dibeli juga dari sana. Ya, nah itu keterkaitannya. Jadi industri tekstil Indonesia tidak kompetitif. Kapas saja mesti impor dulu. Nah yang kedua supporting. Apa itu support? Kalau kita bikin pabrik tekstil mesti ada mesin tekstilnya. Indonesia tidak pernah punya mobil tekstil. Ya, kecuali alat tenun bukan mesin. Ya, bikin misalnya lurik, songket, nah itu dari kayu, air, itu tidak bisa untuk industri tekstil itu tidak bisa, harus mesin. Nah mesin itu tidak ada yang bikin. Kalau kita mau beli ya beli buatan Cina atau buatan Taiwan, ya, lebih murah-murah dikit. Kalau mau sedikit lebih bagus, buatan Jepang, mahal. Nah paling top adalah buatan Jerman, ya, mesin tekstil, paling mahal. Jadi kalau kita buka pabrik tekstil, kita tidak memiliki related and supporting industries. Yang keempat, faktor apa lagi? Faktor strategi perusahaan. Apakah perusahaan mau berkembang? Apa ya begini-begini sajalah. Itu pertama. Kedua, struktur. Struktur apa? Struktur keuangan. Perusahaan harus punya keuangan yang sehat. Kalau keuangan nggak sehat, bagaimana mau berkembang? Terus struktur apa? Research and development. Apakah memiliki juga ya
departemen penelitian dan pengembangan. Hampir tidak ada di Indonesia. Jadi susah berkembang. Ya, kalau strukturnya seperti itu. Dan rivalitas, apa itu rivalitas? Pesaing. Industri tidak akan, dengarkan kata saya, industri tidak akan pernah maju bersaing kalau tidak ada pesaing. Makanya kita lihat apa yang terjadi dengan PLN. Ya, juragan penjual setrum itu. Tidak ada pesaing. Dia monopoli. Wah, kalau pada monopoli customer satisfaction tidak ada. Ya, kalau sudah terlambat bayar iuran, ya, langsung di stop. Tapi kalau PLN itu nanti biar pet, kita mau komplain kemana? Tidak ada, kita tidak bisa komplain. Kita mau pindah ke kompetitor tidak bisa karena tidak ada kompetitor. Ya, jadi itu beda. Ya, lain perkara kalau ada kompetitor. Saudara di Jakarta masih mending. Coba kalau saudara berada di Sumatera Tengah, nanti mati listriknya bisa bukan cuma setengah jam dari Jakarta, mungkin berjam-jam dari pagi sampai sore. Nanti sore nyala sedikit, malamnya mati lagi. Karena memang kita defisit tenaga listrik. Ya, ini yang terjadi. Jadi rivalitas ya, pada PLN itu karena tidak ada, ya, jadi susah berkembang. Dulu Pertamina juga begitu. Pertamina sekali mengatakan, saya mulai dari nol. Ya. Dulu tidak boleh dari nol. Jadi kalau kita beli 20 liter mungkin coba 19,5. Sekarang dia terpaksa. Karena apa? Ada rivalitas, ada pesaing. Siapa pesaing itu? Petronas. Ya, dulunya itu kita lihat ada Shell, ada Total. Gara-gara persaingan mereka ya, artinya mengimprove diri mereka. Jadi ada 4 faktor itu. Nah, faktor ini ya, digambarkan adalah seperti national diamond, seperti intan yang dibelah seperti begini. Ya, jadi sini ada verb strategi, structure and rivalry. Di sini ada demand condition. Demand itu local demand, related and supporting industries. Terus faktor condition, skill labor. Ya, di sini juga harus ada infrastruktur yang baik. Ini biasanya saya tanya. Ya, kalau saya tanya, saudara diminta menggambarkan dulu, dibikin gambarnya seperti ini, terus saudara jelaskan demand itu apa, local demand. Terus ini faktor condition misalnya apa, ya, tenaga buruh yang terampil, terus infrastruktur yang baik. Nah ini related and supporting industri, industri kapas, industri pabrik mesin. Nah ini yang tidak ada di sini, strategi dan sebagainya. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, karena kita bicara country specific advantage, biasanya kita lihat country of origin effect. Efek dari country di mana barang itu berasal. Ya, contohnya apa itu country of origin effect? Kalau saya tanya misalnya pada mahasiswa cowok, ya, mobil apa yang menurut saudara paling bagus, berasal dari mana? Umumnya jawabannya ialah dari Jerman, ya, made in Germany. Kenapa? Lihat Mercedes, lihat BMW, hebat-hebat semua itu. Atau misalnya Porsche, ya, jadi kita lihat ini country of origin. Kalau anak cewek kita tanya, ya, perfume, kosmetik yang terbaik di dunia dari mana? Itu jawabannya dari Prancis, made in France. Karena Prancis terkenal sebagai negara penghasil kosmetik dan parfum yang paling top. Sekarang ini sudah mulai agak berkurang country of origin, kecuali parfum dan misalnya kosmetik itu tidak bisa diubah. Tapi pada mobil, Mercedes tidak perlu lagi dibikin di misalnya di Jerman. Mercedes bisa dibikin di pabriknya di Amerika atau bisa di-assembling di Indonesia. Ya, demikian juga BMW. Ini yang terjadi pada country origin efek itu. Tapi kalau parfum kosmetik tidak bisa, ya, karena tidak bisa ya, artinya dibeli dipindahkan ke Indonesia. Nah ini adalah first specific advantage, ya, advantages yang artinya merupakan competitive advantage, controlled by the firm. Ini sudah saya jelaskan tadi. Trademark, patent, brand name, ya, ini merupakan ya, first specific advantage. Nah, misalnya ini brand first specific advantage, brand Coca-Cola, Mercedes-Benz, Sony. Teknologi bisa BMW, bisa Canon,
Ya. Advertising hebat, advertising Marlboro, ya. Distribution Kodak, Panasonic, value Toyota, IKEA, Compaq. Ya. Dan sekarang bahkan Toyota memiliki Lexus. Itu adalah value spesifik di pasaran. Ya. Nah, di sini kita melihat ya, biasanya beberapa value spesifik itu transferable. Kita bisa bikin Coca-Cola di Indonesia, tapi tidak semuanya. Ya, tidak semua FSA itu bisa ditransfer. Kalau country tidak bisa ditransfer. Ya, kita lihat. Ya. Biasanya service ya, often ya, mengikuti hal-hal yang intangible. Ya, karena itulah service, karena dia sendiri adalah intangible. Ya, sangat susah ditransfer. Karena pada service itu adalah orang yang melakukannya, ya, bukan jasanya. Ya, kita lihat berapa first specific advantage, keunggulan firm tadi itu bisa dijadikan mode of entry. Lewat apa? Misalnya licensing and alliance. Misalnya Starbucks itu nggak perlu invest di Indonesia, cukup ya, sewakan kurang lebih. Ya, artinya brand name Starbucks, logo, nah itu sudah bisa dia gunakan itu, jualan itu sebagai lisensi. Dia bisa mendapatkan bagian dengan cara menyewakan, ya, artinya first specific advantage mereka di bidang misalnya brand tadi. Brandnya kuat, orang mau, ya, orang bikin, jadilah Starbucks. Starbucks itu bukan dimiliki oleh Starbucks. Ya, gerainya, tetapi Starbucks hanya meminjamkan saja. Begitu pula pada KFC, ya, Kentucky Fried Chicken. Nah, yang dilakukan ialah meminjamkan, ya, nama KFC itu. Begitu pula kepada McDonald. Pada McDonald yang dipinjamkan adalah nama McDonald itu, ya, dengan arc dan artinya apa? Ya, artinya logo McDonald dan golden arc-nya itu yang M. Dengan begitu McDonald bisa memungut royalti 5%. Yaitu bisa digunakan untuk investasi di luar. Ya, itu yang terjadi. Atau bisa straight export. Langsung saja dia ekspor. Seperti Coca-Cola dia bisa ekspor ke manapun di dunia. Tanpa memerlukan, ya, artinya suatu partner lagi. Ya, dia bisa bikin foreign direct investment. Ini yang terjadi. Jadi itulah keunggulan dari first specific advantage, ya, terkait dengan mode of entry, yaitu bisa masuk ke negara-negara ini. Ya, bisa teknologi, bisa service dan sebagainya. Ya, transferability high teknologi, bisa ekspor, lisensi atau alliance. Ya, artinya kerjasama. Ini yang transferability and mode of entry. Kalau ada pertanyaan silakan. Nah, value chain ini juga bisa, ya, timbul dari first specific advantage. Rantai nilai itu, seperti saya bilang tadi, ya, bisa dijadikan outsourcing, ya, value chain tadi. Atau misalnya value chain itu ada pada kopi kapal api. Ketika diserang oleh Torabika, dia tetap berjaya. Ini beberapa kita lihat value chain. Nah, biasanya ada beberapa first specific advantage itu diinternalisasi. Ya, kalau misalnya biaya terlalu besar dan risiko terlalu besar. Apa maksudnya internalisasi? Ya, ditelan sendiri biaya itu, dipikul sendiri, dikeluarkan sendiri. Sebab misalnya Toyota, ya, pabrik mobil, ya, itu kalau dia mau franchise atau misalnya licensing juga susah. Kalau saya punya duit 10 triliun, terus, ya, Toyota datang kepada saya, Jim Sang, ya, Mr. Jim Sang dalam bahasa Jepang, ya, kamu bikin saja pabrik mobil di Jakarta, kamu kan punya duit, ya, besar, banyak, kamu bisa bikin pabrik mobil, terus nanti Toyota akan assembling di pabrik kamu dengan izin menggunakan brand Toyota. Saya nggak mau. Kenapa? Investasinya terlalu besar. 100 miliar, 1 triliun, 10 triliun. Terus saya bergantung kepada Toyota.
leher saya dicekik Toyota. Dalam bentuk apa? Lisensi. Selama Toyota memberikan saya lisensi, saya bisa bikin mobil dengan brand Toyota. Sampai kapan? Nanti kalau 2 tahun kemudian dia stop, wah Jameson, we cannot give you anymore. Kita nggak bisa kasih izin lagi deh, kita cabut licensingnya itu. Jadi saya kehilangan merek Toyota. Terus saya bikin mobil dengan merek apa? Apa saya bikin mobil dengan merek Untar? Wah belum tentu laku. Jadi saya nggak mau. Ya, biasanya menolak. Toyota juga sadar. Makanya walaupun biaya bikin pabrik mobil itu mahal, biaya mahal itu ditelan sendiri oleh Toyota. Dibiayai sendiri, dibayar sendiri. Tanpa bisa melakukan, ya, artinya dengan orang lain. Itu nomor 1. Ya. Nomor 2, ada teknologi yang tidak boleh diketahui orang. Toyota misalnya punya rahasia. Kalau dia misalnya transfer ke saya dalam bentuk misalnya licensing, saya mesti tahu apa itu rahasianya. Makanya Toyota menolak untuk kasih tahu. Lebih baik dia internalisasi saja, dia telan internal saja cost itu. Ya, ini terjadi pada beberapa first person activities. Nah, FSA itu tidak lagi mengandalkan resource based strategy, tetapi harus market based. Ya, kalau resource based berarti dari sumber daya, itu sudah lama selesai. Sekarang ini market based strategi, apa yang pasar perlukan. Bahkan sekarang sudah menjadi knowledge based. Ya, knowledge apa yang perusahaan, ya, bisa miliki. Pada Samsung knowledge-nya apa? Kenapa bisa bikin televisi melengkung? Nah itu yang laku. Ya. Pada Airbus knowledge-nya apa? Kenapa Airbus bisa bikin pesawat begitu besar, sekali terbang bisa mengangkut kurang lebih 600 passenger dengan mesin yang 24 ban, ya, saya nggak tahu. Nah itu knowledge itu. Sekarang ini knowledge base itu yang paling penting. Nah, baru kita ketemu lagi dengan teori Porter yang kedua di kuliah ini. Jadi penting juga. Nah, sekarang kita lihat kalau competitive strategy, ya, competition, ya, bagaimana kita harus masuk ke suatu pasar supaya kita punya competitive strategy. Porter punya yang disebut 5 forces model. Ya. Pertama-tama menurut Porter, ya, kita lihat apakah di industri itu, di dalam satu negara itu, industri misalnya katakanlah industri otomotif, kita lihat rivalitasnya yang sudah masuk di dalam pasar itu. Di Indonesia mobil, ya, ada Toyota, ya, ada Honda, ada beberapa lagi. Nah, dinilai kalau kita datang dari Perancis, kita mau masuk, kita lihat ada berapa di pasar di Indonesia. Oh, ada 10 di dalam pasar itu. Sudah penuh, crowded, sesak, atau tidak? Kalau kita lihat pasar itu sudah crowded, kita nggak mau masuk. Kenapa? Pasar itu sudah terlalu sesak. Sudah terlalu banyak pemain. Sehingga kita mungkin sudah kehilangan pasar atau berat. Apalagi kalau industri sudah mosaik. Sekarang pasar yang mosaik industrinya itu adalah industri provider handphone. Misalnya apa tuh? Ooredoo, ya, Ooredoo, Indosat, ada XL, ada Telkomsel, itu sudah penuh. Begitu banyak di dalamnya. Jadi pasar yang seperti itu sudah susah karena semuanya bersaing dasarnya cost yang lebih murah. Tidak ada yang lebih unggul dari yang lain. Apa unggulnya? Nggak ada. Dan mereka, ya, mengacu kepada biaya murah, biaya termurah. Jadi mereka hancur-hancuran main banting pasar karena sudah terlalu crowded. Jadi rivalitasnya sudah sangat penuh. Banyak yang misalnya
Ace One dulu, Page One udah hilang, nggak ada lagi sekarang. Itu pertama, ya, itu kekuatan pertama, rivalitas, kekuatannya sampai itu. Kedua, new entrance. New entrance itu belum masuk, baru ngantri. Ya, yang masuk saja sudah ada 30 misalnya. Yang baru mau masuk, yang baru mau ngantri, yang lagi antri mau masuk 10. Waduh, kita jangan deh. Kita menjadi ke-11. Wah, udahlah kita jangan masuk ke situ. Oh, kita tidak bisa ya, punya kepentingan strategis kalau kita masuk ke situ. Kita sudah nomor 11. Ya, jadi kita tidak bikin kompetitif buat kita. Jadi industri di pasar itu buat kita lebih baik tidak usah kita masuk. Atau substitusi. Apa itu substitusi? Benda pengganti. Ya, benda pengganti. Apa itu benda pengganti? Yaitu kalau suatu harga barang naik, orang akan pindah ke benda penggantinya dengan gampang. Ya. Bergantung dari demand. Ada demand yang betul-betul yang kuat atau demand yang lemah. Misalnya beras di Jakarta, beras itu demandnya strong demand. Jadi kalau harga beras naik 1.000 aja 1 kilo, ibu-ibu di Jakarta pasti mau beli beras. Pasti. Kenapa gengsi? Nanti orang datang ke rumahnya dilihat ibu itu sudah gak makan beras. Ya, udah makan singkong, makan ubi, malu. Jadi daripada malu dia beli, dia belanja. Dia paksakan. Jadi ada strong demand. Tapi ibu-ibu di desa tidak begitu. Ibu-ibu di desa di kaki gunung, ya, kalau misalnya beras beda 10.000 per kilo, dia lebih baik beli singkong. Singkong bisa 2.000 misalnya, 3.000 1 kilo. Lebih murah. Dengan duit 10.000 dia bisa dapat 3 kilogram singkong. Dia makan singkong. Ya, serumah tangga. Kenyang juga perutnya. Dan tidak ada gengsi. Karena semua tetangganya pasti pindah ke singkong. Substitusi itu dari beras, substitusinya adalah singkong. Harga yang lebih murah, tetapi bisa memenuhi kebutuhan utama. Itu benda substitusi. Jadi kalau industri kita gampang disubstitusi oleh ya, benda lain yang lebih murah, kita lebih baik pikir-pikir. Sebab sekali kita masuk, kita terpaksa harus naikin harga. Nah, nanti orang rame-rame pindah ke industri yang lain. Jadi industri kita ini tidak kompetitif. Karena barang produksinya gampang diganti dengan benda substitusi. Yang keempat adalah buyer power, kekuatan pembeli. Ya, katakanlah pada pemerintah itu pembelinya satu, yaitu negara, pemerintah. Sedangkan yang mau menawarkan barang kepada pemerintah, barang dan jasa, banyak. Ya, pembelinya satu, pemerintah. Jadi kekuatan itu ada pada buyer, si pembeli. Makanya penjual atau calon penjual biasanya dulu-dulu ya, sebelum ada KPK ya berlomba-lomba menyuap pada purchasing manajernya dari pemerintah. Beli barang saya saja deh Pak, nanti saya kasih diskon sekian. Nah itu pasal timbul awalnya korupsi. Nah kekuatan buyer ada di tangan satu pihak, yaitu pemerintah itu. Akibatnya pemerintah punya kuasa yang hebat. Sebab kalau barang itu tidak dibeli oleh pemerintah, mau dijual kemana? Alutista, ya, persenjataan, jual tank, jual roket, jual radar, yang beli itu pemerintah. Jadi si calon penjual apakah dari Inggris, Amerika, Italia dan lain-lain, ya, mau menjual kepada pemerintah harus baik-baik kepada pejabat-pejabat pemerintah itu. Karena buyer itu memiliki power yang luar biasa. Kalau dia nggak beli habis, nggak ada orang lain yang bisa beli. Nah, itu yang keempat. Yang kelima supplier. Supplier power juga begitu. Ya, supplier power juga begitu. Tapi terbalik. Nah, supplier power itu ya, ada kekuatan ada pada pemasok. Nah, kembali kepada PLN, dia pemasok tunggal. Ya, bayarnya banyak. Setiap orang Indonesia perlu listrik
belinya dari PLN, kecuali yang pakai diesel. Bayangkan. Jadi oleh karena itu, ya, supplier yang coba tunggal itu memiliki kekuasaan. Kalau kita terlambat bayar, dia putusin aja langsung listrik kita. Nah, dia punya kekuasaan. Kita nggak bisa pindah ke yang lain. Ya. Jadi kita mau tidak mau bergantung kepada satu supplier, pemasok tunggal itu. Nah, ini semuanya disebut five forces, ya, oleh Michael Porter. Ini seperti itu. Itu pun saya tanyakan biasanya. Jadi harus saudara jelaskan, gambarkan industri kompetitor ini seperti ini, rivalry, ya, among existing firm, rivalitas itu yang sudah ada di dalam yang apa namanya di pasar itu. Ada lagi entrance itu new entrance. Entrance itu berarti belum masuk, baru masih di luar. Kemudian buyers, ya, ada yang bargaining power of buyers, kekuatan buyer itu betul-betul kuat, ya, pembeli itu. Atau supplier, kekuatan pemasok kuat, PLN, ya, atau benda substitusi, threat of substitute production. Jadi ada 5 semuanya, new entrance, buyers, ya, kemudian substitution, suppliers, dan ya, artinya rivalitas itu. Ini yang menentukan apakah kita masuk apa tidak, ya, kalau kita investor ke situ. Kalau ada pertanyaan silakan monggo. Nah, biasanya ada namanya first mover advantage. Ya, artinya siapa yang masuk duluan di suatu pasar, dia menang dan bisa bertahan lama. Dulu tahun 76 saya menjadi general manager pertama dari Aqua Golden Mississippi. Nah, terus saya launching Aqua itu, ya, tahun 76 sendirian. Jadi first mover. Sampai sekarang Aqua masih lumayan kuat, masih sekitar 57% market share. Karena orang ingat, bahkan sekarang sudah menjadi generic name. Oh, beli Aqua, padahal yang dikasih bukan Aqua, ya, air mineral lain. Itu keunggulannya. Tetapi juga ada kelemahannya, high risk. Ya, waktu itu kalau tidak hati-hati, Aqua bisa nggak laku. Nah, kalau nggak laku ya gulung tikar. Nah, ini rivalitas global competition. Sekarang kompetisi sudah bukan di antara perusahaan dalam negeri saja, ya, sudah menjadi global. Ya, karena kita belajar pemasaran internasional. Ini kita lihat global rivalry dan Daphne, ada penulis namanya Daphne, itu udah menyebutkan sekarang ini kita hidup dalam zaman hyper competition, di mana kompetisi bukan main, intensnya hebat sekali, karena ada global rivalitas tadi. Ya, jadi itu harus hati-hati. Kalau ada pertanyaan, monggo. Saya kasih waktu 2-3 menit kalau mau bertanya. Kalau tidak, saya ulangin, ya, hari Sabtu depan jangan lupa tadi, ya, Whirlpool tadi, ya, head H-nya apa, ya, jadi grup 1, ketua grupnya email ke saya, grup papernya, ketua grup 2, ketua grup 3, ketua grup 4. Jadi hanya ada 4 paper yang saya terima untuk hari Rabu yang akan datang. Kalau tidak ada pertanyaan lagi. Kalau mau mengulang, ya, ada yang kelupaan, ya, bisa dilihat di Wiryawan Education YouTube, ya, di YouTube. Ya, semua kuliah-kuliah saya direkam. Jadi ada manfaatnya buat Anda semua. Kalau ada ketinggalan, Anda akses ke YouTube, nanti Anda dapatkan. Kalau mau ujian, nah Anda bisa akses YouTube. Sekalian belajar lagi. Ya, kalau ada kebetulan tidak catat, semuanya nanti lengkap. Ya, seluruh perkuliahan ada 14 kali. Nanti insya Allah akan direkam sehingga semua saudara bisa akses di YouTube. Ya, di Wiryawan Education. Kalau nggak ada pertanyaan, saya kira sementara itu saja dulu. Ya, kita tidak perlu absen lagi karena absensi ya, artinya dianggap hadir semua untuk bulan pertama ini menurut Pak Dekan. Ya, jadi terima kasih banyak.
Selamat siang. Ya. Sampai ketemu lagi pada hari Rabu yang akan datang. Ya, sampai ketemu lagi. Thank you, Stephen, Petrus, Jerry, ya, Frederick dan sebagainya. Dan ketua kelas baru, Frederick Nathan Down, ya, Johan. Terima kasih Johan sekali lagi ya Frederick ya. Nah nanti kita ketemu hari Rabu yang akan datang. Tapi saudara sudah harus email dulu ke saya ya untuk studi kasus kita. Sampai ketemu lagi.